Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok yang pertama Bagus Ari Sustanto, yang kedua Dian Irma Puspitasari, yang ketiga Femi Fadila. Next. Pengertian HTML5. HTML adalah bahasa markup yang paling sering digunakan dalam pembuatan website. Tidak seperti bahasa pemrograman yang bertugas mengolah input data dengan logika yang telah ditetapkan. Bahasa markup ditulis untuk memberikan struktur pada sebuah halaman website. Cara kerja HTML. HTML digunakan untuk menunjukkan elemen-elemen yang terdapat pada suatu halaman website. Setiap elemen ditunjukkan dengan tag pembuka dan penutup. Contohnya adalah P yang mempresentasikan sebuah paragraf. Akan tetapi, tag tersebut hanyalah sebuah penanda. Agar memiliki konten, Anda perlu memasukkan tag di antara tag P dan tag P pembuka dan tag P penutup. Dengan demikian, Anda baru saja membuat sebuah paragraf. Next. Ada beberapa tag dalam HTML5 yang sering digunakan antara lain. Yang pertama, tag judul. Nama tag H1 sampai dengan H6. Fungsinya membuat judul atau heading. Yang kedua, HR. Fungsinya memisahkan konten, biasanya ditampilkan garis pembatas. Seperti contoh skrip yang ada di samping H1, yaitu judul satunya This is Heading 1. Lalu paragrafnya This is some text. Penutupnya HR. Heading 2, This is Heading 2. Paragraf This is some other next text. Paragraf penutup HR. H2, This is Heading 2. P, This is some other text. Paragraf penutup body HTML. Dan akan keluar outputnya sebagai berikut. Outputnya akan keluar This is Heading 1, This is Heading 2, dan This is Heading 2. Next. Yang kedua adalah text style. Nama text style. Fungsi atribut untuk elemen styling pada HTML. Nama tag yang kedua, background color. Fungsinya memberikan warna latar belakang. Nama tag yang ketiga, color. Fungsinya memberi warna pada teks. Nama tag yang keempat, font family. Fungsinya mengubah font pada teks. Nama tag yang kelima, font size. Fungsinya mengatur ukuran font. Nama tag yang keenam, tag legend, yang berfungsi mengatur perataan teks. Seperti contoh skrip di samping. Style text allegiance center, centered heading H1. Style tag allegiance center, centered paragraph. Dan akan tampil output seperti berikut. Centered heading, centered paragraph. Next. Tag yang ketiga yaitu tag formatting. Nama tag B, fungsinya untuk membuat teks tebal. Nama buat teks penting. Nama tag yang ketiga I, fungsinya membuat teks miring. Nama tag yang keempat EM, fungsinya membuat teks ditekankan. Nama tag yang kelima mark, fungsinya membuat teks ditandai. Nama tag yang keenam small, fungsinya membuat teks kecil. Nama tag yang ketujuh del, fungsinya untuk menghapus teks. Nama tag yang ke-8 ins, fungsinya teks dimasukkan. Nama tag yang ke-9 sub, berfungsi subscript teks. Nama tag yang ke-10 sub, berfungsi teks subscript. Seperti skrip contoh di samping. Paragraf, lalu membuat teks tebal. This is about. Paragraf kedua, lalu membuat teks miring. This is tag italic. Lalu paragraf, this is.
teks subscribe, dan teks superscript body HTML. Selanjutnya akan keluar output seperti berikut. This is tag italic, this is subscript and superscript. Next. Tag yang keempat yaitu tag gambar. Nama tag img, fungsinya elemen untuk mendefinisikan gambar. Nama tag yang kedua src, fungsinya atribut untuk menentukan URL gambar. Nama tag yang kelima alt, fungsinya untuk mendefinisikan teks pada gambar jika gambar tidak dapat ditampilkan. Nama tag yang keempat width height, fungsinya menentukan ukuran gambar. Nama tag yang kelima float, properti untuk float image pada CSS. Nama tag yang kelima map, mendefinisikan gambar peta. Nama tag yang ketujuh area, mendefinisikan area atau daerah-daerah gambar pada peta. Nama teks yang ke-8 picture, menampilkan gambar yang berbeda untuk perangkat yang berbeda. Seperti contoh script tag di samping, H2, alternative tag, paragraph, the alt attribute should reflect the image content. So user who cannot see the image get an understanding of what the image contain. IMG SRC, halaman untuk memasukkan gambar, yaitu namanya IMG Chania JPG, mendefinisikan teks pada gambar, flower in Chania, mengatur ukuran gambar menggunakan width 300 dan height-nya 300. Akan keluar tampilan seperti berikut. Output-nya alternative tag, dan ada sedikit deskripsi, dan gambarnya sudah keluar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Erma. Selanjutnya adalah tag daftar atau list. Yang pertama adalah tag UL, yang berfungsi untuk membuat tampilan daftar menggunakan simbol seperti bullet, circle, dan lainnya. Yang kedua adalah tag OL, yang berfungsi untuk membuat daftar menggunakan nomor, huruf, Romawi, dan lainnya. Yang ketiga adalah li, untuk menentukan berbagai item yang ingin ditampilkan. Kemudian tag DL, yang berfungsi untuk mendefinisikan daftar deskripsi. Yang kelima adalah DT, yang berfungsi untuk mendefinisikan istilah deskripsi. Yang keenam adalah DD, yang berfungsi untuk menggambarkan istilah dalam daftar deskripsi. Yang terakhir adalah type, yang berfungsi untuk menentukan jenis penomoran. Pada gambar di kanan, yaitu script teks untuk tag daftar list. Tentunya HTML, body, dan heading 2 yang berisi order list with lowercase Roman number. Kemudian ditutup dengan slash H2. Kemudian membuat tag OL yang bertipe Romawi I. Kemudian membuat tag li berisi cafe, tea, milk, dan terakhir penutup slash OL. Output dari teks tersebut adalah bagi berikut. Heading 2-nya ini untuk li, coffee, tea, dan milk-nya. Kemudian tag paragraf. Dalam tag paragraf ada 3 jenis. Yang pertama adalah P, yang berfungsi untuk membuat paragraf. Tag BR, yang berfungsi untuk membuat garis baru. Yang ketiga adalah pre, yang berfungsi untuk menformat teks atau kalimat. Pada sebelah kanan terdapat script untuk tag paragraf. Tentunya HTML, body, dan tag P
yang berisikan in HTML, space and new lines are ignorant, kemudian ditutup dengan /p, kemudian menggunakan teks BR untuk memberikan garis baru, yaitu diisi dengan example. Kemudian membuat teks tag paragraf lagi yang berisikan tag my bunny list over the ocean, my bunny list over the sea, my bunny list over the ocean, oh bring back my bunny to me. Kemudian ditutup dengan teks /p, body, dan HTML. Output dari teks script ini adalah sebagai berikut. Kemudian keunggulan dalam HTML5, yaitu penanganan error yang lebih baik, kemudahan untuk membuat aplikasi web, sintak yang lebih sederhana, dukungan untuk pembuatan website responsif, support untuk konten video dan audio, dukungan untuk grafik vektor, penyimpanan informasi secara lokal, fokus otomatis pada kolom forum, dan yang terakhir adalah menjalankan JavaScript di web browser. Kemudian, pengertian dari CSS. Cascading Style Sheet adalah suatu teknologi yang digunakan untuk memperindah tampilan halaman website. Singkatnya, dengan menggunakan metode CSS ini mudah mengubah secara keseluruhan warna dan tampilan yang ada pada website. Dengan CSS, teman-teman dapat lebih mempercantik tampilan web, baik dari style text, button, text field, tabel, dan lain-lainnya. Kemudian perkembangan CSS3. CSS3 dapat melakukan animasi pada halaman website, di antaranya animasi warna hingga animasi 3 dimensi. Dengan CSS3, desainer lebih dimudahkan dalam hal kompatibilitas website-nya pada smartphone dengan dukungan fitur baru yakni Add Media Query. Selain itu, banyak fitur baru pada CSS3 seperti multiple background, border radius, drop shadow, border image. Kemudian cara penulisan serta komponen yang terdapat pada CSS, yaitu selektornya heading 1, declaration-nya color blue, font size 12 px. Color sendiri mewakili properti, blue value, font size properti lagi, dan 12 px sebagai value. Dalam kode CSS ada dua bagian yang terpisah, yaitu selector dan declaration. Selector biasanya merupakan elemen HTML atau tag di mana berbagai properti diberi suatu nilai. Setiap declaration terdiri dari properti dan value. Untuk penulisan declaration harus menggunakan tanda kurung kurawal. Properti adalah atribut style yang ingin dirubah, misalnya color, background, margin, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah setiap properti memiliki value atau nilai sesuai dengan jenis propertinya. Kemudian, CSS menghadirkan gaya ke halaman web Anda dengan berinteraksi dengan elemen HTML. Elemen adalah komponen HTML individual dari halaman web yang misalnya paragraf, yang dalam HTML mungkin terlihat seperti tag P, isinya ini paragraf saya, dan ditutup dengan /p. Jika Anda ingin membuat paragraf ini tampak merah muda dan tebal untuk ditampilkan kepada orang-orang yang melihat halaman web Anda melalui browser web, Anda akan menggunakan kode CSS yang terlihat seperti ini. Untuk teks P-nya, color-nya pink, font weight-nya bold. Kemudian, script HTML-nya yaitu title coba, link reel-nya style sheet, tipenya teks atau CSS, have-nya ke coba.css. Div class-nya yaitu box. Menggunakan titik box karena yang ingin diedit yaitu di div class bagian class box. Width-nya 100 px,
height-nya 100 px, background color-nya red, box shadow-nya 1 px, untuk vertikalnya 1 px, horizontalnya 1 px, blur-nya 3 px, dan warnanya hexa 292929. Output-nya akan seperti ini. Terlihat berwarna merah dan width-nya 100 px dan height-nya 100 px. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Bagus. Oke, selanjutnya adalah border radius. Border radius adalah CSS yang digunakan untuk membentuk sudut-sudut dari elemen menjadi lengkungan. Di sini di script HTML-nya kita bisa melihat div class dengan nama kelasnya box. Lalu di script CSS-nya kita buat tag box ini di sini, lalu dengan panjang dengan lebar 100, dengan tinggi 100 pixel, background color-nya red, dan border radiusnya 5 pixel. Berikut adalah outputnya. Nah, bisa dilihat bahwa setiap sudut dari box ini berbentuk lengkungan, bukan sudut yang membentuk sudut yang lancip. Sudut lengkungan ini sebesar 5 pixel. Jika dimasukkan 50 pixel, maka hasilnya box ini atau kotak ini akan membentuk lingkaran. Selanjutnya adalah text shadow. Text shadow adalah memberi bayangan pada teks yang diedit. Di sini kita menggunakan tag H1. Di dalamnya ada teks Bagus, Dian, dan Femi. Lalu ditutup dengan slash H1. Di script CSS-nya atau di coba.css-nya kita bisa menuliskan tag H1 di sini. Lalu di dalamnya ada teks shadow 10 pixel. 10 pixel ini adalah teks shadow ke bawah, teks shadow ke kanan, maaf. Lalu 10 pixel ini teks shadow ke bawah, dan 2 pixel ini adalah blur-nya, dan gray ini warna dari shadow-nya nanti. Lalu untuk color-nya ini pagar 292929 adalah warna dari teksnya. Kita lihat outputnya. Nah, seperti ini. Shadow-nya berada di bawah 10 pixel dan sebelah kanan 10 pixel. Dan warnanya grey dengan blurnya 2 pixel. Selanjutnya adalah text stroke. Text stroke adalah memberikan semacam outline pada teks yang diedit. Yaitu sama, kita di script HTML-nya kita menggunakan tag H1 sebagai penanda, lalu di dalamnya ada teks yang sama, Bagus, Dian, dan Femi. Lalu di script CSS-nya sama, menggunakan tag H1 tadi, menggunakan selektor H1, lalu di dalamnya ada WebKit text stroke. WebKit ini karena saya menggunakan Microsoft Edge yang belum mendukung WebKit, jadi saya harus menambahkan script WebKit ke dalam text stroke-nya agar bisa dijalankan. WebKit text stroke sebesar 2 pixel dan berwarna black ini untuk warna outline-nya. Lalu untuk color-nya white ini untuk warna dari teksnya, warna fill-nya. Nah, output-nya seperti ini. Bisa dilihat bahwa teksnya berwarna putih dengan outline berwarna hitam. Dengan ketebalan outline-nya 2 pixel. Selanjutnya adalah memberikan background lebih dari satu atau background banyak. Pada CSS3 kita bisa memasukkan background lebih dari satu ya. Caranya adalah dengan sama seperti sebelumnya. Di sini kita bisa menggunakan langsung tag body ya.
bisa langsung menggunakan tag body. Lalu deskripsi CSS-nya, kita menggunakan selector body, lalu di dalamnya ada properti background dengan value-nya URL, nama background yang pertama, lalu no repeat. No repeat ini berarti background tidak diulangi sampai mempenuhi layar. Lalu koma, URL, nama background-nya nanti, download JPG 100%. 100% ini adalah mengubah posisi dari background itu menjadi paling kanan atau berada paling kanan pada halaman. Lalu 0 dan no repeat. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini background yang pertama tadi dan ini background yang kedua. Background ini kan 100% di sebelah kanan. Seperti itu. Jadi halaman web ini mempunyai dua background. Selanjutnya adalah background size. Background size adalah untuk mengatur ukuran dari background. Kita di sini menggunakan tag body dan tag HTML-nya. Lalu di script-nya kita memilih menggunakan selektor body dan HTML dengan height-nya 100%. Lalu di body atau di selektor body kita masukkan background URL gambar.jpg 00 no repeat. Lalu di bawahnya kita mengatur background-nya dengan menggunakan background size 100%. 100% ini berarti background itu akan memenuhi layar sesuai dengan lebar atau luas dari web browsernya. Outputnya seperti berikut. Bisa dilihat bahwa layar browser ini sudah saya kecilkan ukurannya dan backgroundnya mengikuti ukuran dari browsernya. Selanjutnya adalah kelebihan CSS3. Dapat mengatur dan mempercantik interface website. Yang kedua, jika ingin membuat file CSS3, sebaiknya menggunakan CSS eksternal atau terpisah dari file HTML dan dapat dipanggil di file HTML. Hal ini dapat mempermudah kita jika terjadi pengeditan coding. Nomor 3, dengan CSS3, situs website dapat berkembang dan lebih interaktif lagi. Keempat, bisa mengurangi ukuran file yang akan di-load dan akan menjadi ringan. Nomor 5, lebih mudah dan simpel serta dapat menghindari penggunaan teks yang berulang-ulang. Nomor 6, banyak yang beranggapan bahwa peran jQuery sudah tidak dibutuhkan lagi setelah CSS3 semakin berkembang ke depannya. Apalagi dari segi size atau ukuran, jQuery jauh lebih besar. Tidak hanya jQuery saja, peran Flash saja sudah tergantikan dengan adanya CSS3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.